Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya kedengeran? Waalaikumsalam. Kedengeran, Pak. Oke, baik ya, siap-siap karena hari ini materinya adalah materi tafsir terlebih dahulu. Kalau ini yang mencatat, boleh disilakan disiapkan buku catatan. Baik, kita sambil menunggu teman-temannya lain. Yang tinggal admitan boleh nomor ada Samsung settingan anak lagi ya. Dari kalau bukan dengan mobil ya anu SD menyasar kadinya orang keluar. Abg makanukingan kayak mikan tadi ini. Maksudnya mikna siga eta. Nadina badag jadi mau nyari karena cepil tadi na kantong oren. Ngerekam lagu di sekolah di TK. Impak beda. Jadi si Pawawan gitu. Saya kan gua. Yang emang biasa dulu. Oh, da eta mah terus dicepengan semua kahalangan kutu dong juga. Oh, iya, kurang secara resenya. Ini termasuk penting. Ibu kamari kan kita bisa sarapan. Sebenarnya rencananya. Ya, terus abi nate kan di sauran kalurah kita ngecek data dulu kelurahan gini jeung TK Al-Qur'an. Jayan global itu. Langsung start. Mana Bapak tidak? Ari abi asupna kelurahan Benteng Kelurahan Ciamis. Di datana sekolah. Oh gitu, berarti Kelurahan Ciamis. Di datana sekolah lain bisa. Ini atuh bisi geuning. Pak Habib nu global mah ternyata sampai cek. Wah, double dini ya jeung TK TPA begitu. Masing-masing. Terus anu cenah gini. Kamari teh basa Kang Habib nyerap beas. Bu saha cenah beas ge kenah nama 5 kilo ewa. Apa marane? Oh, dini masak kelurahan Ciamis di Pasiana opat. Ajit abi teh kieu 4 urang. 4 urang. Mohon kedahna saurang mah 5 kilo, cenana nere 4 urang nama, saurangna 5 kilo. Bener. Tapi dengan opatan sakelurahan Ciamis teh nu diniah mah upami nu TK TPA mah sakelurahan teh 27 apa 15 geuning. Tiga nama cek awal teh TK TPA mah geus bocor manten data. Kunuku pengurus teh aya tapi kieu. Cek teh aya nu ari anu TK TPA mah rada kahartos persentasenya dari 10 orang teh dicanak 4 urang, da 40%. Jadi kelurahan Ciamis teh lamun guruna 100 dan kapasitasnya 40 urang. Jadi kuratul ain guruna 5, kapasitasnya teh 2 gitu kahartos. Ari nu puspita ogenan guruna 5, kapasitasna 2 si ate protes. Punten nu puspita mah da cenah sanes TK TPA PAUD ate bade kamanapun. Tapi cek Habib teh tos di payunan pang payunannya terus kita teh
nya da eta anggota dewan teh. Keun we lah cek aja naon teh asulah ngarugikeun sejen. Amun misalkan anu sejen anu satu da aya Bu dina tunjangan guru dina ayeuna di kelurahan oge mah. Aya kalebet. Bukis di ngagandeng teh kapan. Yuk, mari kita mulai. Sudah ada ya. Sambil menunggu yang lain bergabung. Silakan di mute-kan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Itu tiga kamari. Asup kecamatan. Sebelumnya Ibu mohon maaf kemarin ada sedikit gangguan teknik ya. Jadi tidak bisa melaksanakan kegiatan. Mohon maaf. Dimaafkan ya. Ya Bu. Iya Bu. Baik, kita lanjutkan. Ayat berapa? Coba siapa yang ingat? Ayat ke Ayat 78. Ayat ke 7. Ya, 78. Kita akan nanti sedikit gambaran surga dan neraka. Silahkan di mute dulu semuanya. Kecuali nanti yang menjawab kuis ya. Ya Bu. Siap. Kuis yang pertama. Kuis yang pertama. Apa makna dari kata rujumalis syayatin? Apa makna dari kata rujumalis syayatin? Yuk, siapa yang mau jawab? Revania, silakan. Zilfa Bu. Oh, siapa? Oh, Zilfa. Ya, boleh Zilfa. Alat-alat pelempar bagi setan. Ya, bagus. Ya, bagus ya. Terima kasih. Selanjutnya. Ya Bu, sama-sama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Bentar. Apa maksud kata dari Zayyannas sama? Zayyannas sama. Zayyannas sama ad-dunya. Lupa. Zayyannas sama ad-dunya. Aku Bu. Ibu aku Bu, Rifa. Ibu aku. Yana dulu ya. Ibu. Siapa? Iya Bu. Yana ya? Ya Bu. Ya, Yana ya. Maaf Rifa Langsung, ya, keduluan Yana. Ya. Ya Bu. Telah kami hiasi langit yang dekat. Telah hiasi langit Ya, langit dunia ya. Ya. dunia ya. Ya. Langit dunia. Ya, bagus, Yana. Ini pertanyaan di agak-agak Ibu mau menguji aja. Ada berapa ayat surat Al-Mulk? Aku Bu. Bu. Siapa?
Siapa? Ya ada Bu. Aku. Bu, Bu. 30. Ada 30 Bu. 30, Bu. 30. Ada 30 Bu. Ah, alhamdulillah ada suara laki-lakinya tuh siapa? Siapa tuh laki-laki, suara siapa? Salah, Bu. Oh, Palah. Ya Ataya, semuanya. Bu. Oh, Ataya. Ada Palah, ada Ataya menjawab. Terima kasih ya. Sekarang biar nggak berisik, di-mute dulu suara semuanya ya. Kuisnya udah selesai, dijawab sama Jilpa, dijawab Yane, dan dijawab semuanya. Terima kasih. Sudah di-mute semuanya. Mari kita lanjutkan ayat ke-7. Sebelumnya kemarin ayat ke-6, Allah akan memberikan siksaan jahanam ya sebagai tempat kembali bagi orang-orang kafir. Belum Ibu jelaskan secara detail apa maksud kafir ya. Kafir itu asal katanya dari Arabnya itu artinya menutupi. Nah, arti asalnya itu kafir itu adalah menutupi. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup. Ya. Tertutup dari kebenaran Allah. Terus juga maknanya ini suara siapa yang belum di-mute ya? Ada yang teriak-teriak. Terus kata kafir juga jadi meluas ketika seseorang misalnya tidak mensyukuri nikmat Allah, juga itu termasuk golongan kafir. Jadi setiap pengingkaran terhadap kebenaran itu biasanya disebut kafir. Ya. Jadi ini di ayat ini mungkin saja yang disebut kafir di ayat ini adalah juga orang Islam. Karena orang yang bukan Islam sudah jelas ya kafirnya. Karena kafir orang luar Islam itu tertutup sama sekali dengan kebenaran dari Allah. Kalau di ayat yang ini bisa siapa saja yang menjadi kafir. Pokoknya setiap orang yang menutup diri dari kebenaran ajaran Allah. Ya, misalnya itu tadi apa? Kikir gitu ya, pelit. Itu juga termasuk kepada keingkaran kepada Allah. Jadi kafir itu ingkar ya. Kafir itu ingkar. Nah, itu. Terus akan Allah sediakan jahanam bagi mereka orang-orang kafir. Jahanam itu asal katanya arti menurut bahasanya jahanam itu adalah mukanya tidak menyenangkan. Ya, mukanya tidak menyenangkan. Bukan tidak cantik, bukan tidak ganteng, bukan, tapi tidak menyenangkan. Misalnya ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, ya, terus wajah orang yang di rumah itu sangat tidak menyenangkan, gitu ya. Begitu juga nanti kalau kita, na'udzubillah bukan kita. Begitu juga dengan orang yang nanti masuk ke neraka jahanam itu, bahkan diceritakan dalam ayat lain sampai si nerakanya itu saking kesalnya sama orang-orang yang ingkar kepada Allah, jadi seperti menyedot, ya. Jadi sama neraka tadi sedot gitu. Siapa tuh yang kesedot sama neraka? Ya, kayak di film-film apa gitu ya. Nah, kenapa digambarkan seperti itu? Sebenarnya definisi neraka itu sendiri adalah hal yang sangat mengerikan, menyedihkan, dan hal-hal yang buruk, semuanya itu adalah definisi tentang neraka.
Sebaliknya definisi surga itu adalah segala sesuatu yang baik tapi ada tapinya nih, yang tidak terbayangkan oleh panca indera kita. Kalau sekarang misalkan jam 9, aduh lagi lapar nanti buka pengen makan apa? Pedas-pedas kan? Mau di SMA 2 tuh, no? Seblak, Seblak. Bu. Bisa. Itu kan apa ya? Sudah pernah kita rasakan begitu enaknya seblak tuh kayak gimana gitu ya. Nah, jadi nanti kalau surga itu semuanya yang indah, yang bahagia, yang enak, yang belum pernah terdeteksi oleh panca indera kita. Ya. Nah, tapi bisi teu ngarti cek alot teh jadi sok digambarkeun surga teh yang indah-indah anu pernah ku urang terlihat. Jadi sebenarnya surga yang sebenarnya atau neraka yang sebenarnya mah teu siga kitu ieu, kitungan ieu mah supaya kahartos ku akal urang. Kumaha gambaran surga, kumaha gambaran neraka. Makanya Allah sampaikan sesuai dengan kemampuan tangkapan panca indera kita. Ya. Nah, itu gambaran ayat ke-6 ya. Ibu menggambarkan bagaimana orang kafir serta apa itu neraka jahanam. Kita lanjutkan penjelasan tentang neraka ini ya di ayat yang ke-7 ya, di ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ya, orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara yang mengerikan. Ya. Sedang ia menggelegak, hampir-hampir saja ia terpisah-pisah disebabkan oleh amarah. Itu ayat ke-8-nya ya. Takadu tama yazuminal goyid. Ulama ulqiya fiha faujum sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Dengan niat dan beberapa syarat. Nah, dalam pengertian ini menjelaskan bahwa nah, jadi nanti tafur itu begini. Kalau kita naik, ini arti kata dari tafur itu sendiri. Kalau kita naik ke tempat yang lebih tinggi, terus nafas kita bagaimana nih kalau kita naik ke tempat yang lebih tinggi? Pasti akan merasa susah untuk bernafas. Makin tinggi kita berada di tempat yang makin tinggi akan makin susah bernafas. Cobaan, makanya lamun ka gunung pasti rada eungap. Terus lamun geus rada eungap, pas di gunung teh apa yang dilakukan orang-orang kalau sampai di atas puncak gunung? Teriak ya, biasanya teriak ya, woi gitu kan. Nah itu jadi si setan itu begitu, saking marahnya sama orang-orang kafir itu teriak-teriak ya. Teriak-teriak, woi gitu ya. Pokoknya hal-hal yang jelek itu dia oleh neraka itu diucapkan untuk bukan untuk menakut-nakuti, dan memang neraka mah tidak menakut-nakuti juga, takut ya. Nah, jadi mereka akan mendengar suara yang sangat memekakan telinga di neraka itu. Nah, itu gambaran neraka. Jadi tadi Ibu sudah katakan tafur itu saking kencengnya suaranya sehingga si orang-orang teh ku suara eta teh kasedot, orang-orang kafir teh. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan penjaga-penjaga mereka bertanya kepada mereka. Jadi di neraka kayak penjaga anu biasa sok disebut
malaikat Malik. Kalau tidak salah di surat Al-Mursalat itu dijelaskan sedikit mengenai jumlah malaikat penjaga neraka itu, katanya ada 19 di surat Al-Mursalat kalau tidak salah. Tapi tidak dijelaskan apakah 19 malaikat, bukan orang ya. Apakah 19 barisan malaikat ataukah 19 kelompok malaikat yang dinamakan Malik itu. Nah, itu. Jadi dijelaskan penjaga neraka itu adalah disebut Al-Malik. Nah, kemudian orang itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka itu berkelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok. Faujun. Ulama ulqiya fiha faujun. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka berkelompok-kelompok. Sebagaimana juga ketika orang memasuki surga, mereka berkelompok-kelompok. Ke neraka misalnya kelompok orang yang tidak beriman kepada Allah, sakelompok, terus gitu. Kemudian kelompok orang yang suka berdusta, misalnya sakelompok. Terus kelompok orang yang suka berkhianat, satu kelompok. Makanya dari sekarang kita cari kelompok komunitas ya yang membuat kita bisa masuk ke surganya bareng-bareng. Jangan kita punya kelompok tapi kelompok kita ternyata membawa kita masuk neraka bareng-bareng. Naudzubillah min dzalik ya. Itu kelompok itu bisa dipilih dari sekarang, kita mau masuk kelompok mana nih sama teman-teman kita teh, kelompok neraka golongan apa atau kelompok surga golongan apa. Ya, dari sekarang persiapkan. Jadi kalau sesama teman itu mari kita bangun, kita membuat komunitas yang membawa kita ke surga, jangan ke neraka ya. Jadi nanti teh misalnya kita bukan kita ya, ada orang sukanya ngariung-ngariung gitunya, terus ngariung-ngariung terus ngagosip gitunya. Nah, nanti teh ke neraka teh bareng tuh sama orang-orang itu. Ya. Jadi nanti teh pas di neraka teh hanjaka bareng jeung si eta. Nah, gitu. Tapi mudah-mudahan nanti kita ini jamaah majelis pesantren Ramadan Masjid Agung, mudah-mudahan barengnya ke surga ya. Nah, jadi berkelompoknya bareng gitu. Amin. Nah, jadi berkelompok-kelompok digambarkan nanti digambarkan oleh Allah bahwa manusia masuk ke dalam neraka itu berkelompok-kelompok. Itu diambil dari kata takadu tamayyazu minal ghair ulama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatul alam ya'tikum nadir. Itu nanti sa'alahum ya, sa'alahum mereka akan ditanya kaku malaikat anu 18 nya 18 baris suka 18 golongan suka 18 naon malaikat Malik itu bakal bertanya ke orang, apakah belum pernah datang kepada kalian seorang yang memberi peringatan? Muncul bahasa Sunda kasar nama namanya teu apa baheula teh aya peringatan. Terus mereka di ayat 9, lanjutkan di ayat 9 ya. Mereka menjawab dengan jujur, qalu bala. Jadi orang yang masuk ke neraka pun nanti teh jawabnya jujur. Kenapa? Biasanya di dunia oge-nya, kalau di pengadilan itu, hakim akan lebih menghargai
orang yang berkata jujur. Jadi bisa meringankan hukuman. Jadi ketika manusia di neraka juga mereka menjawab jujur. Cek malaikat apakah belum ada yang memberi peringatan sebelumnya kepada kalian? Terus jawab ke orang yang masuk neraka teh, qalu bala, sudah ada, sudah datang orang yang memberi peringatan. Tapi kemudian Qadja'ana nadir, fakadzabna, tapi kemudian fakadzabna, kami mendustakannya. Fakadzabna, kami mendustakannya. Waqulna, dan kami mengatakan, ma nazzalallahu min syai'. Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Jadi inti nama ingkar. Ya. Nah, makanya di ayat yang 6 diingat-ingat, walilladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Ini penggambaran orang kafir. Nah, jadi di dunia pun begitu. Bukannya kita jangan dulu melihat orang kafir di luar Islam ya. Kadang-kadang keingkaran juga kita mungkin sering kita melakukan keingkaran kepada Allah. Bukan karena tidak tahu, bukan tidak ada peringatan. Kunaon di bumi mamahna sok cerewet. Wow. Pamit ke mamahna bapana. Kunaon eta teh memberikan peringatan. Tapi kadang-kadang tapi kadang-kadang peringatan itu tidak kita indahkan. Mana zalalomiting antum illa fi dolalin. Sesungguhnya kamu, kata malaikat itu, berada di dalam kesesatan yang besar. Jadi kalau tidak mendengar peringatan, kita ada di dalam kesesatan yang besar. Itu ayat 9. Nah, dan sampai ayat 9 dulu ya. Gambaran mengenai bagaimana keadaan di neraka. Ini gambaran keadaan di neraka. Ibu mau ulangi sekali lagi artinya, isi besok dikasih kuis, nggak ada yang menjawab. Ulangi dari ayat 7 ya. Idza ulqu fiha sami'u laha. Idza ulqu, jika mereka dilemparkan pihak ke dalam neraka, sami'u, mereka mendengar, syahikon, suara yang mengerikan. Wahia tapur, yang memekakan telinga. Di bulan selain bulan Ramadan, dia wajib mengganti puasanya selama 7 hari. Oke, kita lanjut. Takadu tamayaju. Hampir saja mereka terpisah-pisah. Minal goidi, disebabkan karena amarah. Pertama adalah Ulama ulqiya fiha, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka, faujun, secara berkelompok. Sa'alahum, mereka ditanya. Khazanatuha, oleh penjaga-penjaganya, alam ya'tikum nadir, apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Nah, gitu ya, per kalimatnya begitu. Qalu, mereka menjawab, bala, kami mendengar. Qad ja'ana nadir, telah datang kepada kami seorang memberi peringatan. Waqulna, dan kami mengatakan, ma nazzalallahu, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa fi dolalin hadir. Kamu tidak lain
hanyalah berada di dalam kesesatan yang besar. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Kemudian Silakan. yang keempat, syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas. Silahkan Besi, ada yang mau bertanya. Itu ada siklus bulanan. Orang perempuan tidak diperbolehkan. Dan perempuan yang sedang menifas, perempuannya tetap dimakan dalam waktu tertentu. Itu ketika sedang nifas, tidak diperbolehkan. Ya, silahkan. Siapa? Sofi? Kemudian, selanjutnya yang kelima, Ya, Bu. Ya, sok. Ibu-ibu kalau misalnya misalnya selalu tahajud, ngaji, nah itu terus selalu sholat tepat waktu, kalau itu kelompoknya gimana, Bu? Nah, iya. Kelompok orang di surga. Ya. Pertanyaannya luar biasa nih, Sofi. Semoga menjadi ahli surga ya Amin, Ibu. semuanya. Jadi ketika orang Islam, ya, orang Islam itu semuanya perbuatannya itu semuanya proses menuju kesempurnaan. Ya, proses menuju kesempurnaan. Dikaruniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu ini sebagai contoh kita ya. Nabi Muhammad itu satu, ibadahnya nomor satu di antara manusia semuanya. Ibadahnya Nabi Muhammad ya. Terus yang kedua, kecerdasannya juga nomor satu. Ya. Yang ketiga, akhlaknya nomor satu. Ibadah, akalnya, akhlaknya, akhlaknya, ibadah, akalnya, akhlaknya, semuanya nomor satu. Dan yang paling utama adalah kerasulannya. Tidak ada lagi yang bisa melebihi ibadah Nabi Muhammad kepada Allah, sekalipun itu sahabat Rasul sendiri. Nah, jadi begini, kalau orang yang rajin sholat, rajin saum, rajin ibadah begitu ya, ini kelompoknya mana? Nah, biasanya turunnya ke kita contoh-contoh keteladanan Rasulullah itu kebanyakannya nih, itu tidak sesempurna Rasulullah. Apabila lupa makan atau minum, tidak sesempurna Rasulullah. Nah, di kita ini biasanya orang yang rajin sekali tahajud, mungkin saja puasa sunnahnya kurang. Orang yang rajin puasa sunnahnya, mungkin sholatnya kurang. Maksud Ibu bukan tidak pernah menjalankan, bukan. Tapi misalnya, orang yang rajin puasa sunnah, mungkin penilaian Allah sholat tahajudnya misalnya. Ya, kalau sholat 5 waktu mah jangan ditanya deh, itu mah kewajiban, semua orang mengerjakan. Misalnya sholat tahajudnya suka mengerjakan, tapi jumlahnya sedikit, kualitasnya sedikit. Ya, kualitasnya sedikit. Ada orang yang rajin tahajudnya kualitasnya bagus, mungkin kualitas saumnya tidak bagus. Nah, jadi satu lagi, mungkin orang yang tidak rajin saum, tidak rajin sholat malam, tapi sodakohnya di atas orang yang saum dan orang yang membaca Al-Quran, atau orang yang sholat misalnya, atau orang yang puasa. Nah, jadi kelebihan yang dimiliki oleh seseorang itu yang mengantarkan dia ke surga. Makanya nanti di surga teh ada pintu, misalnya pintu Ar-Rayyan untuk orang yang kualitas saumnya bagus. Ya kan di ayat berapa tuh, yang ayat kedua ya, dia bluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang kualitas ibadahnya, amal perbuatannya bagus. Nah, kita kualitasnya di mana nih? Kita nih.
Ya, jadi bukan tidak mungkin, mungkin saja kualitasnya kita punya semua, tapi insya Allah tidak akan bisa menyaingi derajat Rasulullah, para sahabat, para tabi'in ataupun ulama. Ya, jadi kita pilih nih dari sekarang. Kalau yang wajibnya kayak sholat, puasa Ramadan kayak gitu, itu mah semua orang mengerjakan ya. Jadi jangan jadikanlah pokoknya nama abdi madang geus sholat ieu, geus puasa ieu, ka haji osok misalnya, umroh osok misalnya. Nah, tidak ya, tidak seperti itu. Jadi kita cari kualitas kita di mana nih. Mari kita pertahankan biar nanti kita masuk ke dalam surga dengan kelompok yang kualitas ibadahnya sama. Misalnya kita bikin komunitas, sekarang banyak ya, one day one juice misalnya. Oh, kita mah masuk golongan orang yang suka menjaga kualitas bacaan Quran. Oh, mari kita bikin kelompok komunitas saum Senin Kemis misalnya. Ya. Jadi nanti pas Senin Kemis tuh pas sekolah makanya ulah ageng teuing da bisi mengkol ka tukang bakso. Gagal. Nah. Terus kita bikin lagi komunitas, tapi kalau kayaknya nih, kalau komunitas sholat malam, kayaknya nanti takut jadi ria ya. Jadi ibadahnya nanti malah tidak berkualitas. Mari kita bikin kelompok komunitas, kita mah komunitas sodakoh bahagia gitu. Kalau tidak sodakoh tidak bahagia gitu ya. Begitu Sophie. Kak Hartos teh kuneng Sophie. Iya, Bu. Kak Hartos. Iya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ayo siapa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Nah, siapa? Nadia. Nadia, Bu. Ya, boleh silakan Nadia. Bu, kalau misalnya kan kita tuh mau kumpul lagi di surga sama orang tua kita. Terus tapi komunitas yang ibadahnya itu beda gini. Oh iya. Iya. Terima kasih Nadia. Pertanyaannya luar biasa. Begitu aja pertanyaannya atau mau nambah lagi? Segitu aja pertanyaannya. Udah. Oh, udah segitu. Terima kasih Nadia, pertanyaan Nadia luar biasa. Bagaimana kita sebenarnya ingin ke surga itu bareng sekeluarga gitu. Tapi bagaimana kok ibadahnya beda misalnya. Beda kualitas mungkin ya Nadia ya. Beda kualitas gimana nih? Jadi begini ya. Ada jok gini lucu, katanya gini, kita tuh pingin ke surga bareng keluarga. Sebenarnya nanti tuh di surga teh kan jadi kalau jadi banyak bidadari gitu. Apakah nanti laki-laki misalnya ayah kita jadi tergoda tuh sama bidadari surga? Ya? Atau yang perempuan gitu ya? Apakah jadi tergoda tuh sama bidadara emak kita tuh ya, emak kita jadi tergodanya sama bidadara, enggak sama bapak kita lagi misalnya gitu ya. Ini mah jok aja. Tidak seperti itu ya. Pertanyaan Nadia itu sangat betul sekali, ada di dalam Al-Quran. Aduh, Ibu lupa, mudah-mudahan Ibu besok bisa memberikan jawaban mengenai ayat dan surat dan ayat Al-Quran mengenai keluarga itu bisa semuanya masuk ke dalam surga secara bareng-bareng apabila visi dan misinya atau yang tadi Nadia katakan kualitas ibadahnya itu sama. Ya, kualitas ibadahnya itu sama. Kalau tidak sama gimana? Diusahakan sama. Ya, diusahakan sama. Gimana caranya mengusahakan biar kualitas ibadahnya sama? Ya belajar agamanya sama-sama dong. Ya Nadia ya. Belajar agamanya jangan Nadia aja belajar agama sendiri. Adiknya, kakaknya nggak diajak. Atau ayah ibunya. Tapi kalau hati-hati ya, kalau sama orang tua
kalau sama orang tua ngajaknya jangan ngajarin, kan dia mau orang tua, jadi harus lebih baik ya, pergaulan dengan orang tua itu lebih baik. Dan nih, kalaupun anak-anaknya soleh semua, misalnya ibu dan bapaknya kurang kualitas ibadahnya, itu teh bisa diajak sama Nadia. Ya, jadi jangan pikirin misalnya ya, mudah-mudahan orang tua Nadia aduh, misalnya ada gitu ya orang yang orang tuanya kenapa ya kok misalnya anaknya udah rajin saum, rajin puasa, rajin sholat, pokoknya rajin yang baik-baik itu, tapi ternyata misalnya orang tuanya kurang baik misalnya ya, misalnya emaknya judes atau gimana gitu ya, pelit gitu ya, gak usah khawatir, kita doakan saja. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki, insya Allah akan membawa orang tua kita ke surga. Malahan nanti ada hadis Rasulullah, nanti sekarang ya, ada hadis Rasulullah ketika seorang bapak-bapak masuk ke dalam neraka, kemudian baru sebentar diangkat lagi, dipindahkan ke surga. Terus dia bertanya, kenapa saya jadi ke surga? Dia bingung sendiri. Ya, si bapak-bapak itu bingung sendiri kenapa saya jadi ke surga. Ternyata si bapak itu diselamatkan oleh anaknya yang soleh. Padahal si bapak itu selama hidup di dunianya soleh-soleh. Begitu Nadia. Terima Nadia. Ya. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Satu lagi ya penanyanya. Sahrul, silakan. Iya Bu. Apa? Sahrulnya jangan di-mute atau kalau mau bertanya. Gak jadi Bu, gak jadi. Kenapa? Enggak. Oh, enggak. Udah, tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, terima kasih untuk pelajaran hari ini mengenai tafsir surat Al-Mulk ayat ke-6 dan sampai ayat 9. Ke-6, ke-7 ya. 7, 8, 9. Jadi besok ayat ke-10. Mudah-mudahan udah hafal ya sampai ayat 10. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dikit udah kamu dia lebih seru mengiringan bro. Terus koneksi pisan. Mereka udah mau loading.